Rusia, Desember 1995. Chuck Nolan adalah seorang manajer berdedikasi di Federal Express, salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di dunia. Ia memegang tanggung jawab besar atas produktivitas dan efisiensi operasional di berbagai kantor FedEx di seluruh dunia. Karena itulah, ia sangat menekankan pentingnya disiplin waktu kepada seluruh karyawannya. Karena ia meyakini bahwa keterlambatan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap sistem pengiriman global yang mereka jalankan. Suatu hari, Chuck mendapat tugas mendesak yang mengharuskannya ikut dalam penerbangan dari Rusia menuju kantor pusat di Memphis, Amerika Serikat. Perjalanan ini sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk pulang sejenak dan merayakan Natal bersama kekasihnya yang bernama Kelly. Hubungan mereka telah terjalin cukup lama dan mereka bahkan tinggal bersama-sama. Namun mereka belum sempat melangkah ke jenjang pernikahan karena Kelly masih menyimpan trauma dari kegagalan hubungan sebelumnya yang membuatnya belum siap untuk berkomitmen lebih jauh lagi. Namun momen kebersamaan mereka di malam Natal harus terganggu ketika Chuck mendapat panggilan darurat dari kantor ia bekerja di sana. Ia diminta untuk segera menangani masalah di Malaysia. Namun sebelum berpisah, mereka pun saling bertukar kado satu sama lain. Kelly memberikan Chuck sebuah jam saku antik warisan dari kakeknya, yang di dalamnya terselip foto dirinya sebagai pengingat kasih sayang mereka. Granddaddy used it on the Southern Pacific. Oh, that is terrific. Lights up. See it in the dark. Dalam penerbangan menuju Asia, cuaca buruk pun seketika menghadang. Seorang pilot mencoba menghubungi menara pengawas radar untuk meminta izin mengubah jalur untuk menghindari badai dahsyat yang menghadang. Namun komunikasi tiba-tiba terputus. Pesawat pun mulai terguncang hebat. Pilot kehilangan kendali dan dalam hitungan menit pesawat pun jatuh menghantam Samudra Pasifik. Badan pesawat pun terlempar ke dalam laut. Namun beruntungnya, Chuck pun masih bisa berhasil keluar dari bangkai pesawat dan mengembangkan rakit darurat. Namun sayangnya, ia kehilangan peralatan bertahan hidup yang sangat penting, termasuk pemancar lokasi yang seharusnya bisa membantu tim penyelamat menemukannya. Setelah terombang-ambing sepanjang malam di lautan, Chuck akhirnya tersadar bahwa ia telah terdampar di sebuah pulau terpencil yang tampak tidak berpenghuni. Pada hari pertamanya, ia mengumpulkan paket-paket FedEx yang ikut terdampar di bibir pantai bersamanya. Lalu, ia duduk sambil merenungi nasib di tepi pantai hingga senja tiba. Keesokan harinya, ia mencoba menuliskan kata help di pasir pantai dengan harapan sebuah bantuan bisa melihatnya dari udara. Namun usaha itu sia-sia karena ombak segera menghapus tulisan tersebut. Tak menyerah,
Chuck pun selalu membuat tanda yang lebih besar menggunakan potongan-potongan kayu dan batang kelapa. Setelah itu, ia pun mencoba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kelapa sebagai sumber minuman dan makanan untuknya. Tak hanya itu, Chuck pun mulai menjelajahi pulau dengan harapan bisa menemukan pertolongan. Namun hasilnya nihil karena pulau itu memang benar-benar kosong. Di tengah penjelajahannya, ia dikejutkan dengan penemuan jasad salah satu pilot yang telah terbawa ombak ke pantai. Di sini dengan berat hati, Chuck pun menyeret tubuh itu ke daratan. Ia mengambil beberapa barang-barang yang masih berguna seperti senter dan juga sepatu. Lalu ia segera menguburkannya dengan sangat layak. Malam itu, Chuck pun juga melihat cahaya dari kapal yang melintas di kejauhan. Ia berteriak sangat kencang dan mencoba memberikan sinyal dengan menggunakan senter. Namun sayang, usahanya pun tidak membuahkan hasil. Merasa putus asa, ia mencoba membawa rakit darurat untuk melarikan diri dari pulau itu. Tapi lagi-lagi di sini terlihat jika ombak begitu besar seakan-akan menahannya untuk pergi dari pulau itu. Yang mana upayanya itu justru membuat kakinya terluka akibat terkena terumbu karang yang sangat tajam. Hari demi hari telah berlalu. Chuck mulai beradaptasi untuk bertahan hidup. Ia mulai mencari air bersih, tempat berteduh, dan membuka beberapa paket FedEx yang mungkin berisi barang-barang yang berguna. Di sana ia mendapatkan paket yang berisi sepatu ice skating, bola voli, gaun wanita, dan beberapa barang lainnya. Namun, ada satu paket tetap ia biarkan tertutup. Sebuah paket yang bergambarkan sebuah sepasang sayap malaikat yang entah mengapa begitu menyentuhnya secara emosional. Ketika Chuck mencoba menyalakan api untuk pertama kalinya, tangannya pun terluka parah karena tertusuk kayu yang tajam. Dalam kemarahan dan rasa frustasi, ia melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, termasuk sebuah bola voli yang berasal dari salah satu paket. Namun setelah emosinya meredah, pandangannya kembali tertuju pada bola tersebut yang kini bercak darah dari tangannya itu membentuk pola seperti wajah. Dengan insting manusia yang merindukan seorang teman, Chuck menggambar mata dan mulut di bola itu. Lalu ia memberikan nama bola itu, yaitu Wilson. Chuck pun mulai terbiasa berbicara dengan bola voli tersebut. Dalam kesunyian yang membelenggu hari-harinya, Wilson pun menjadi satu-satunya teman bicara yang memberinya rasa kebersamaan. Saat ia terus berusaha menyalakan api untuk bertahan hidup, momen bersejarah akhirnya pun tiba. Untuk pertama kalinya, api pun seketika berhasil menyala. Kegembiraan yang meluap-meluap pun tak terbendung. Terlihat di sana, Chuck berteriak bahagia, menari-nari di sekeliling api unggun dan merayakannya dengan membakar kepiting hasil buruannya. Malam itu di hadapan Wilson dan cahaya api yang hangat, Chuck meluapkan kegelisahan hatinya. Dengan suara lirih, ia menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungannya, peluang untuk ditemukan oleh tim penyelamat sangatlah kecil. Posisi jatuhnya pesawat diperkirakan berada jauh di luar jalur penerbangan normal, yaitu sekitar 2 kali luas negara bagian Texas. Yang mana itu artinya
ia berada di luar jangkauan pencarian yang realistis. Fakta itu menyakitkan, tapi tetap harus Chuck terima. Twice the size of Texas. 500 flew around that storm. We're en route from Memphis. 4 tahun pun telah berlalu. Fisik Chuck telah banyak berubah. Tubuhnya tampak kurus, berjanggut panjang, dan kulitnya legam terbakar matahari. Namun ia kini telah beradaptasi sepenuhnya dengan kehidupan di pulau terpencil itu. Ia menjadi terampil dalam menangkap ikan, bahkan memakannya mentah-mentah. Komunikasi sehari-hari dengan Wilson menjadi bagian dari rutinitasnya. Berbicara, berdebat, bahkan menghibur dirinya sendiri melalui percakapan imajinasi agar Chuck tetap waras dan tidak tenggelam dalam kesepian. But I'm not going back up there. It's more out of videotape. So we're gonna be short. Yeah, I know where there's 30 feet of extra rope. Suatu hari, Chuck menemukan sebuah benda aneh yang terdampar di tepi pantai. Setelah ia periksa, ternyata itu hanyalah sebuah potongan dari ruang toilet portable. Meski tampak tidak berguna, Chuck membawanya ke daratan dan merenungi dengan cukup lama. Ketika angin kencang tiba-tiba bertiup, sebuah ide terlintas di benaknya karena ternyata benda itu bisa dijadikan sebuah layar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Chuck kembali memiliki tujuan dengan semangat baru. Ia mulai merancang sebuah rakit. Ia menebang pohon-pohon muda, memelintir kulitnya menjadi seutas tali, bahkan mengambil tali tua yang dulu pernah ia buat untuk percobaan mengakhiri hidupnya. Semua bahan dikumpulkan dan dirakit dengan penuh perhitungan dan pertimbangan. Di dinding gua tepatnya berlindung, Chuck menggambar diagram untuk memantau posisi matahari dan memperkirakan musim serta arah angin. Karena ia menunggu waktu yang tepat saat angin laut bertiup ke arah yang terbuka. Singkat waktu, ketika saat yang dinanti telah tiba, Chuck meluncurkan rakitnya ke laut, membawa serta Wilson yang setia menemaninya. Ia mendayung sekuat tenaga, menembus gelombang tinggi dan badai yang mengguncang. Tidak jelas berapa lama, ia terombang-ambing di tengah lautan. Rakitnya pun nyaris hancur dihantam badai. Namun di sana Chuck tetap terus bertahan. Suatu malam, ketika ia tertidur kelelahan, seekor paus menyemburkan air ke permukaan sehingga itu membangunkannya. Saat membuka mata, Chuck tersentak panik melihat Wilson telah hanyut menjauh dari rakitnya. Ia segera berenang mengejarnya, namun arus laut terlalu kuat yang mana bola itu terlihat semakin menjauh. Dengan berat hati, Chuck kembali ke rakitnya dan menangis sejadi-jadinya. Karena Wilson adalah satu-satunya teman sekaligus simbol harapannya selama bertahun-tahun terdampar di pulau itu. Keletihan dan kehilangan membuatnya semakin lelah, sehingga akhirnya Chuck pun tertidur dalam kesunyian laut lepas. Beberapa jam setelah tangis dan kelelahan membawanya tertidur, sebuah keajaiban pun terjadi. Karena tanpa disadari, sebuah kapal kargo besar melintas tidak jauh dari rakit milik Chuck. Para awak kapal melihatnya dan segera melakukan penyelamatan. Dari momen itulah penderitaan Chuck yang telah berlangsung selama 4 tahun akhirnya berakhir.
1 bulan kemudian, tepatnya di wilayah Memphis, Amerika Serikat, Chuck kembali ke kampung halamannya dan disambut hangat oleh para karyawan serta petinggi FedEx. Mereka mengadakan perayaan untuk menghormati kepulangannya karena mereka sendiri masih sulit percaya bahwa Chuck benar-benar telah selamat. Karena sebelumnya ia telah dinyatakan hilang dan dianggap meninggal dunia. Bahkan keluarganya sendiri serta sahabatnya telah mengadakan upacara pemakaman dengan sebuah peti kosong. Namun, yang paling menghantam hati Chuck bukanlah pemakaman itu, melainkan kenyataan bahwa Kelly, wanita yang ia cintai dan rindukan selama bertahun-tahun, kini telah menikah dengan seorang dokter gigi. Dan mereka telah memiliki seorang putri kecil. Mengetahui kabar itu, kepedihan yang tak terkatakan menghantamnya. Mungkin Chuck bisa selamat dari badai lautan, namun tidak dari kenyataan pahit kehilangan cinta sejatinya. Suatu malam yang sunyi, Chuck memberanikan diri untuk mendatangi rumah Kelly. Di sana ia ingin mengembalikan jam saku pemberian Kelly, jam dengan foto dirinya yang kini telah mulai pudar. Chuck sadar menyimpan benda itu hanya akan membuatnya terus terikat pada masa lalu yang tak bisa ia kembalikan. Pertemuan mereka malam itu penuh haru dan emosi yang terpendam. Mereka saling menyatakan perasaan yang belum padam, namun juga menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali bersama. Karena Kelly sendiri tidak mungkin bisa meninggalkan keluarganya, meski hatinya pun masih menyimpan cinta kepada Chuck. Sementara Chuck pun dengan penuh keikhlasan harus bisa memilih untuk melepaskan cinta sejatinya. Plane went down. You're not Dr. Kelly? Dan di akhir cerita film ini, beberapa waktu kemudian Chuck terlihat kembali membeli bola voli baru, sebuah simbol dari masa lalu dan pelajaran tentang kesendirian, ketabahan, dan juga harapan. Ia melakukan perjalanan ke wilayah Texas, tepatnya ke daerah bernama Canadian, untuk mengembalikan satu paket FedEx yang selama ini ia simpan, yang mana itu adalah paket bergambar sayap malaikat yang selama di pulau tak pernah ia buka. Sesampainya ia di sana, rumah pemilik paket tampak terlihat kosong. Maka Chuck meletakkan paket itu di depan pintu, disertai sebuah catatan sederhana yang tertulis, "Paket ini telah menyelamatkan hidup saya." Di dalam perjalanan pulang, Chuck berhenti di sebuah persimpangan jalan. Di sana ia nampak begitu bingung menentukan sebuah arah. Seorang wanita ramah berhenti dan menunjukkan jalan kepadanya. Saat wanita itu pergi, Chuck melihat simbol sayap malaikat terlukis di bagian belakang truknya, yang artinya jika wanita tersebut adalah pemilik paket yang baru saja ia antarkan ke rumahnya. Yang mana tugas Chuck sebagai kurir akhirnya sudah terselesaikan. Kemudian di persimpangan jalan, ia memandangi keempat arah jalan yang bisa jadi mengartikan 4 kehidupan baru. Mungkin Chuck telah kehilangan segalanya selama terdampar di pulau itu. Namun kini Chuck pun tersenyum kecil, seakan melihat tanda kecil bahwa hidup masih terus berjalan dan mungkin sebuah awal baru sedang menantinya di ujung jalan, yaitu sebuah kebebasan untuk memilih arah hidup yang baru. Dan film ini pun selesai. Film ini berjudul Castaway yang dirilis pada tahun 2000
adalah kisah tentang perjuangan hidup, kesendirian, dan transformasi pribadi. Setelah terdampar di pulau tak berpenghuni selama bertahun-tahun, Chuck Noland tidak hanya bertahan hidup secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan besar dalam pandangan hidupnya. Saat akhirnya kembali ke peradaban, ia menyadari bahwa waktu, harapan, dan penerimaan adalah hal-hal paling penting dalam hidup. Film ini menekankan betapa berharganya waktu, hubungan, dan hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan. Dalam keterasingan sekalipun, harapan bisa menjadi kekuatan utama untuk tetap terus hidup. Kadang dalam hidup kita harus belajar merelakan masa lalu untuk bisa melangkah maju. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih juga yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa.